Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, di pertemuan kali ini, pada video ini Bu Sur akan menjelaskan materi-materi apa saja sih yang akan kalian peroleh nanti di kelas 8 selama satu semester ini ya. Kalian akan belajar matematika dengan Bu Sur. Apa saja yang akan kita pelajari, kalian akan simak di video kali ini. Oke? Oke, materi matematika semester 1 yang akan kalian peroleh semuanya totalnya ada 5 bab ya. Bab pertama apa saja? Nah, di bab pertama kalian akan mempelajari tentang pola bilangan. Kemudian di bab kedua kalian akan belajar tentang koordinat kartesius. Sedangkan di bab ketiga ada relasi dan fungsi. Bab keempat kalian akan belajar tentang persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL. Dan di bab terakhir pada semester 1 ini adalah kelanjutan dari kelas 7. Di kelas 7 kalian belajar tentang persamaan linear satu variabel atau PLSW. Nah, ini kelanjutannya nih ya. Ini di sini kita akan belajar nanti sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau kelas 7 satu variabel, sekarang di kelas 8 kalian belajarnya tentang sistemnya. Jadi minimal ada dua variabel. Ini biasa disingkat dengan SPLDV ya. Oke. Nah, nanti ketika kalian belajar di setiap babnya, ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian menyelesaikan materi di setiap babnya. Kompetensi dasar itu apa saja? Beda-beda dong ya di setiap babnya. Nah, ketika nanti kalian sudah belajar tentang pola bilangan, maka kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah 3.1 ini artinya kompetensi dasar pengetahuan ya. Jadi pengetahuannya itu apa yang harus kalian kuasai. Nanti kalau kalian sudah belajar tentang pola bilangan, maka kalian harus bisa membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek ya. Ini adalah KD atau kompetensi dasar pengetahuannya. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya 4.1-nya kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek ya. Ini adalah KD-KD pada bab 1 tentang pola bilangan. Kemudian di bab 2 yakni tentang koordinat kartesius, KD-KD yang harus kalian kuasai diantaranya adalah KD atau kompetensi dasar pengetahuannya. Setelah kalian mempelajari tentang koordinat kartesius, nanti kalian harus bisa menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Ini adalah KD atau kompetensi dasar pengetahuannya. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yakni setelah mempelajari bab koordinat kartesius ini, nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini adalah KD-KD atau kompetensi-kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari tentang koordinat kartesius. Oke. Di bab 3, kompetensi-kompetensi dasar apa saja yang akan kalian kuasai setelah kalian mempelajari tentang bab relasi dan fungsi.
Kompetensi dasar pengetahuan yang akan nanti kalian kuasai di bab ini yakni kalian bisa mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, entah itu dengan kata-kata, tabel, diagram, grafik, ataupun dengan persamaan. Ini adalah kompetensi dasar pengetahuannya. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi tadi ya. Oke, ini adalah kompetensi dasar pada bab 3 yakni tentang relasi dan fungsi. Selanjutnya, di bab keempat, yakni tentang persamaan garis lurus atau biasa kita singkat dengan PGL, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada bab ini yakni nanti kalian harus bisa menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Ini adalah kompetensi dasar pengetahuannya. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus ya. Ini adalah KD-KD yang ada pada bab 4 yakni tentang persamaan garis lurus atau PGL. Nah, di bab terakhir atau bab tentang SPLDV, apa tadi SPLDV itu? Sistem persamaan linear dua variabel. KD-KD yang harus kalian kuasai setelah nanti kalian mempelajari bab SPLDV yakni ada kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Ini adalah KD pengetahuan. Sedangkan untuk KD keterampilannya, nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, ini adalah KD-KD yang ada pada bab terakhir di semester 1 yakni tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Sip. Sekarang sudah kelas 8 ya. Terus kalian harus ngapain dong di kelas 8? Tentu saja kalian harus lebih semangat dari waktu kalian kelas 7 dong ya. Kan udah naik kelas. Dan kalian juga tentunya harus lebih rajin. Lebih rajin lagi karena kalian sudah di kelas 8 juga sekarang ya. Semakin naik tingkatannya semuanya harus lebih bagus, lebih baik ya. Tentu kaliannya juga harus lebih aktif karena pada dasarnya kalian sudah beradaptasi untuk bisa belajar di di sekolah ini, termasuk dengan guru-gurunya, termasuk juga dengan ibu ya. Jadi kalau ada yang tidak kalian pahami, silakan kalian harus proaktif untuk bertanya ya, jangan dipendam sendiri, bertanyalah biar tidak sesat di jalan. Ibu dengan senang hati akan selalu membantu kalian jika kalian mengalami kesulitan. Oke? Dan tentu saja karena kalian sudah kelas 8, kalian juga harus lebih bertanggung jawab ya, karena ada mungkin tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian serahkan. Sok segera serahkan secepat mungkin, sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sebisa kalian, semampu kalian. Tapi ingat ya, jangan asal-asalan ya. Nah, karena kalian juga di sini belajar untuk mencari ilmu biar berkah ilmunya. Oke? Sip, cukup sekian video dari Ibu kali ini ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video Ibu dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya video Ibu ini ya jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes.
saya pasti bisa.